Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2022 bagian yang ketiga mengenai kinematika untuk soal yang ketiga. Mudah-mudahan video ini dapat membantu bagi yang mau mengikuti OSN 2023 atau sebagai pendalaman pada materi fisika. Ayo kita langsung mulai soal dan pembahasan OSK 2022 mengenai kinematika untuk soal yang ketiga. Ada 3 buah mobil A, B, dan C yang mula-mula diam dan berada pada posisi yang sama. Pada saat T sama dengan 0, mobil A bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan V0. Pada waktu T sama dengan T besar, mobil B bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0 dan percepatan A. Kemudian pada waktu T sama dengan 4T, mobil C bergerak ke kanan dengan kecepatan V0 dan percepatan 9A. Suatu saat ketika mobil tersebut berada pada posisi yang sama. Agar hal ini dapat dipenuhi, hubungan antara V0, A, dan T dapat dinyatakan dalam bentuk N sama dengan V0 dibagi AT. Nilai N adalah... Baik, sekarang kita akan bahas soal ini. Saya akan menggunakan metode grafik, khususnya kecepatan terhadap waktu, untuk menggambarkan keadaan mobil ini dari pertama bergerak sampai mereka bertemu. Ya, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu, sumbu horizontalnya waktu, vertikalnya kecepatan. Saya akan gambarkan sekarang gerak mobil A, ya. Dia bergerak dengan kecepatan konstan V0. Terus bergerak dan suatu saat mereka bertemu, ya. Misalkan di sini waktunya kita sebut T kecil. Ini adalah waktu ketika mobil A, B, dan C bertemu. Nah, mobil B itu bergerak setelah mobil A bergerak selama T besar, ya. Jadi di sini mobil B baru bergerak. Sedangkan mobil A sudah bergerak dari T sama dengan 0. Mobil B ini bergerak dengan kecepatan awal V0 dan percepatan A, ya. Jadi di sini adalah V0-nya. Kemudian di sini dia naik kecepatannya. Ini adalah perubahan kecepatan, ini adalah waktunya. Jadi kalau kita perhatikan waktunya, waktu bergerak untuk mobil B hanya T min T, ya. Dan percepatannya A. Maka kita bisa gambarkan seperti berikut. Ini adalah waktunya, T min T. Kemudian nilai delta V-nya adalah A kali T min T, ya, tentu saja. Ini adalah perubahan kecepatannya. Nah, kalau kita perhatikan luas dari grafik mobil A dan B itu pada waktu posisi sama adalah luasnya sama, ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini mobil A ini itu bergerak dengan luas ini, ya. Sementara mobil B itu dengan bentuk trapesium ini. Jadi kalau saya bagi jadi beberapa daerah, ini adalah luas 1, kemudian yang ini luas 2, dan yang ini luas 3, ya. Jadi segitiga. Nah, untuk bertemu berarti jaraknya sama, ya, karena dia berangkat dari tempat yang sama. Jadi jarak sama dengan luas. Nah, jarak yang ditempuh oleh mobil A itu kan ini, ya, yaitu luas 1 dan 2. Sementara untuk mobil B jarak yang ditempuhnya adalah luas 2 dan 3. Nah, di sini kita lihat bahwa luasnya 1 dan 2 sama dengan 2 dan 3, ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan mobil C-nya? Oke, kita gambar kembali. Kita akan bandingkan terhadap mobil A saja yang mudah, ya. Ini seperti yang tadi, kecepatan awalnya untuk mobil A, ya. Ini waktunya ketika mereka bertemu. Nah, mobil C ini bergerak setelah 4T. Jadi kalau kita ambil di suatu tempat, ini 4T, maka mobil C itu bergerak dari sini mulainya, ya, dengan kecepatan awal V0, dan tentu saja percepatannya harus cukup besar karena dia terakhir bergerak, ya.
Untuk menghasilkan jarak yang sama, tentu saja percepatan yang dilakukan oleh mobil C harus lebih besar dibandingkan mobil B ya. Nah, jadi ini adalah selang waktunya yang mobil C bergerak ya, yaitu T-4T ya. Nah, di sini percepatannya adalah 9 kali, sehingga ini delta V-nya adalah 9 A ini ya, dikali dengan T-4T ya. Seperti ini. Ini saya bagi menjadi luas lagi sama, jadi luasnya kita akan bagi jadi luas ini tambah luas ini tambah luas ini ya. Seperti berikut, saya kasih nama 4, kemudian 5 yang ini 6. Maksudnya luas atau jarak yang ditempuh oleh mobil A itu adalah 4 dan 5, sementara mobil C adalah 5 tambah 6. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang saya gambarkan kembali ya grafik yang tadi ya. Ini untuk gerak mobil A dan B ya, dan ini adalah gerak untuk A dan C ya. Nah, sekarang kita perhatikan luas yang dibentuk oleh grafik ini ya. Jadi jarak yang ditempuh oleh mobil A itu kan 1 dan 2. Sementara jarak yang ditempuh mobil B itu adalah 2 dan 3. Artinya ya luas 1 harus sama dengan luas 3 ya. A1 sama dengan A3. Luas daerah 1 itu adalah persegi biasa V0 kali T. Sementara luas yang 3 itu bentuknya segitiga ya. Setengah kali alasnya ini T min T. Kemudian tingginya adalah A dikali T min T. Maka kita dapatkan bentuk sederhananya adalah V0 kali T, ini T min T nya sama, jadi setengah A kali T min T kuadrat ya. Nah, bagaimana dengan persamaan yang didapatkan dari grafik yang ini, yang keduanya? Oke, kita mulai dengan berarti A4, area 4 maksudnya, tambah dengan area 5 itu kan jarak yang ditempuh oleh mobil A, sementara jarak yang ditempuh oleh mobil C itu adalah area 5 dan 6. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 5 tambah 6, atau ya 4 sama dengan 6. A4 sama dengan A6. A4 bentuknya persegi panjang, jadi V0 kali 4T saja gampang ya. Sementara ini bentuknya segitiga, ya setengah kali alas T min 4T. Tingginya adalah 9A kali T min 4T ya. Kemudian kita sederhanakan, jadi 4V0T. Ini 9A kali setengah, 9 per 2A ya. Ini T min 4T dikuadratkan berarti. Nah, ini bentuknya kita lihat ya, ini ada kemiripan. Kita akan eliminasi aja sesederhana mungkin supaya bisa mendapatkan apa yang ditanyakan. Nah, di sini sepertinya kita bagi aja ya, karena bentuknya sama ini. Demikian juga yang ruas kanannya. Kalau saya bagi berarti yang ini bagi yang ini, maka kita dapatkan 4V0T dibagi V0T ya 4 ya. 9 per 2A dibagi setengah A ya 9 ya. Kemudian T min 4T kuadrat dibagi T min T kuadrat ya, kita bagi aja. Kuadratnya kita taruh di luar ya. Oke. Nah, setelah ini apa yang bisa kita lakukan? Seperti kita tarik akar, karena ini bentuk kuadrat semua ya. Jadi kalau saya tarik akar 2, itu akar dari 4, kemudian 9 diakarin 3, ini bentuk kuadratnya hilang. Jadi tinggal T min 4T dibagi dengan T min T. Nah, dari sini kita lihat kita bisa menghitung T-nya ya, T kecil ini. Nyatakan dalam T besar. Kali silang aja ya. 2T min 2T besar sama dengan 3T min 12T besar ya. Kemudian kita kelompokkan T-nya. Jadi di sini 2T dikurang 3T jadi min T ya. Kemudian kita kali minus ya. Min 2T pindah ke kanan jadi min 10T ya. Kita kali minus juga jadi 10T. Jadi kita dapatkan bahwa T-nya sama dengan 10T besar. Artinya apa? Pada waktu bertemu terjadi ketika nilainya atau waktunya 10T besar. Nah, untuk mencari hubungan antara V0T dan A, maka kita bisa pakai salah satu persamaan ini. Jadi saya substitusikan T sama dengan 10T ini ke salah satu persamaan. Yang ini aja, yang sederhana. Jadi V0 kali T ya, setengah A. Nah, kita ganti T di sini dengan 10T besar. 10T min T kuadrat ya. Kemudian kita jabarkan ya, kita kuadratkan yang ini nih. Ini adalah 9T besar. Jadi kalau dikuadratkan 81.
T kuadrat ya. Ini setengah A nya di sini. Di sini T-nya bisa coret salah satu sehingga kita bisa mendapatkan bentuk V0 ya. Permintaannya adalah dibagi dengan AT. Maka V0 bagi AT-nya adalah 81/2 atau 40,5 ya. Demikian pembahasan OSN Fisika 2022 bagian yang ketiga. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN Fisika 2022. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya juga untuk mendapatkan video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.